Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Jenny Aulina Raihan dengan NIM 2024262. Di sini saya sebagai ketua akan memperkenalkan anggota kelompok 4 yang dimana ada Triana Nur Rahma Hardianti dengan NIM 2024287, Fitra Ramadan dengan NIM 2024106, Aldi Kusuma dengan NIM 2024092 dan Iqbal Hidayat dengan NIM 2024076. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai perikatan serta contoh kasus ancamannya. Yang pertama akan dimulai oleh Iqbal. Silahkan. Bila saya akan membacakan ketentuan umum perikatan. 1. Konsep perikatan. Perikatan adalah suatu hubungan hukum atau dalam lapangan hukum harta kekayaan antara dua pihak yang menimbulkan hak dan kewajiban atas suatu prestasi. Prestasi adalah objek perikatan, yaitu suatu yang wajib dipenuhi oleh pihak yang dituntut atau debitor terhadap pihak penuntut kreditor yang dapat dinilai dengan sejumlah uang. Pihak yang menuntut pemenuhan kewajiban atau prestasi berposisi sebagai debitor. Dalam hubungan hutang piutang, debitor adalah pihak berutang dan kreditor adalah pihak berpiutang. 2. Pengaturan perikatan. Perikatan diatur dalam buku 3 KUHP Perdata. Perikatan adalah hubungan yang terjadi karena perjanjian dan undang-undang. Bagian umum meliputi aturan yang tercantum dalam bab 1, bab 2, bab 3 dan pasal 1352 dan 1353 dan bab 4 KUHP Perdata yang berlaku bagi perikatan umum. Adapun bagian khusus meliputi bab 3 kecuali pasal 1352 dan 1353 dan bab 5 sampai dengan bab 18 KUHP Perdata yang berlaku bagi perjanjian-perjanjian tertentu yang tertentu saja yang sudah ditentukan namanya dalam bab-bab yang bersangkutan. Unsur-unsur perikatan. 1. Subjek perikatan. Disebut juga pelaku perikatan. Pelaku perikatan dapat terdiri atas manusia, pribadi, dan badan hukum atau persekutuan. 2. Wenang berbuat. Setiap pihak dalam berkaitan harus wenang berbuat menurut hukum dalam mencapai persetujuan, kehendak, atau ijab kabul. Persetujuan kehendak adalah pernyataan saling memberi dan menerima secara real dan berbentuk tindakan nyata. 3. Objek perikatan atau prestasi. Dalam hukum perdata selalu berupa benda, sementara benda objek perikatan harus benda dan perdagangan sesuai dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan masyarakat dan bermanfaat. 4. Tujuan perikatan. Tujuan pihak-pihak yang mengadakan perikatan adalah terpenuhnya prestasi bagi kedua belah pihak. Prestasi tersebut harus halal berbentuk kewajiban memberikan sesuatu, kewajiban melakukan sesuatu, atau kewajiban tidak melakukan sesuatu. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Aldi Kusuma. Kemudian prestasi dan non-prestasi. Prestasi adalah sesuatu yang wajib dipenuhi oleh debitor dalam setiap perikatan. Prestasi adalah objek perikatan. Menurut ketentuan pasal 1234 KUH Perdata, selalu ada 3 kemungkinan wujud prestasi, yaitu memberikan sesuatu, misalnya menyerahkan benda, membayar harga benda, dan memberikan hibah penelitian. Kedua, melakukan sesuatu, misalnya membuat pagar pekarangan rumah, mengangkut barang tertentu. Yang ketiga, tidak melakukan sesuatu, misal tidak berbuat curang. Sifat dari prestasi yaitu prestasi harus sudah tertentu atau dapat ditentukan. Prestasi itu harus mungkin. Prestasi itu harus dibolehkan atau halal. Memiliki manfaat bagi kreditor. Yang kelima, terdiri atas satu perbuatan atau rangkaian perbuatan. Kemudian wan prestasi artinya tidak terpenuhinya kewajiban yang telah disepakati dalam perikatan. Tidak dipenuhinya kewajiban oleh debitor karena 2 alasan, yaitu 1. Kesalahan debitor. Yang kedua, keadaan memaksa atau force majeure.
Untuk menentukan apakah seseorang debitur bersalah melakukan prestasi, perlu ditentukan dalam keadaan bagaimana debitur dikatakan sengaja atau lalai. Dalam hal ini ada 3 keadaan, yaitu debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali, debitur memenuhi prestasi tetapi tidak baik atau keliru. Yang ketiga, debitur memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya atau terlambat. Akibat hukum bagi debitur yang telah melakukan prestasi adalah hukuman atau sanksi hukum berikut. Debitur diwajibkan membayar ganti rugi dalam pasal 1243 KUH Perdata. Yang kedua, apabila perikatan itu timbal balik, kreditor dapat menuntut pemutusan atau pembatalan perikatan melalui pengadilan dalam pasal 1266 KUH Perdata. Yang ketiga, perikatan untuk memberikan sesuatu risiko beralih kepada debitur sejak terjadi prestasi dalam pasal 1237 ayat 2 KUH Perdata. Debitur diwajibkan memenuhi perikatan jika masih dapat dilakukan atau pembatalan disertai pembayaran ganti kerugian dalam pasal 1267 KUH Perdata. Kemudian yang kelima, debitur wajib membayar perkara jika diperkarakan di muka pengadilan negeri dan debitur dinyatakan bersalah. Kemudian dilanjutkan oleh Fitra. Jenis-jenis perikatan. Perikatan bersyarat atau forwarded look. Suatu perikatan yang digantungkan pada suatu kejadian yang belum terjadi dan belum tentu terjadi. 1. Perikatan dengan syarat tangguh. Perikatan lahir dengan terjadinya peristiwa yang diperjanjikan. 2. Perikatan dengan syarat batal perikatan justru berakhir dengan terjadinya peristiwa yang diperjanjikan. Perikatan mana suka atau alternatif. Perikatan di mana debitur diminta memilih satu dari waktu atau teach berpaling. Perikatan sudah lahir tetapi pelaksanaan ditunda sampai waktu yang ditentukan dalam perjanjian. Perikatan fakulatif. Perikatan yang hanya mempunyai satu objek prestasi. Perikatan tanggung-menanggung atau hop delicts atau solidaire. 1. Kreditor tanggung-menanggung ada lebih dari satu kreditor terhadap satu debitor. 2. Debitor tanggung-menanggung ada lebih dari satu debitor terhadap satu kreditor. Perikatan dapat dibagi dan tidak dapat dibagi, Delber Perbin tenis. Suatu perikatan dapat dibagi atau tidak tergantung pada kemungkinan tidaknya membagi prestasi pada hakikatnya, tergantung pula dari kehendak atau maksud kedua belah pihak yang membuat suatu perjanjian. Perikatan dengan ancaman hukuman atau straf bidding. Debitur diwajibkan melakukan sesuatu jika tidak melaksanakan prestasi yang diperjanjikan. Perbuatan melawan hukum. Untuk memahami konsep perbuatan melawan hukum, on-arithmetic atau debt, perlu dibaca 1365 KUHP Perdata yang sama dengan pasal 1401 BB. Setiap perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian pada orang lain mewajibkan orang yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut. Perbuatan melawan hukum terhadap pribadi, yakni perbuatan melawan hukum yang ditujukan kepada diri pribadi orang lain. Perbuatan melawan hukum dapat menimbulkan kerugian fisik ataupun kerugian nama baik atau martabat. Perbuatan melawan hukum oleh badan hukum. Dilihat dari pembentukannya, badan hukum dibedakan antara badan hukum perdata dan badan hukum publik. 7. Perwakilan sukarela. Konsep perwakilan sukarela menurut ketentuan pasal 1354 hukum perdata KUHP hukum perdata, jika seseorang dengan sukarela tanpa mendapat perintah untuk itu mewakili urusan orang lain dengan atau tanpa pengetahuan orang lain itu, secara diam-diam dia mengikatkan dirinya untuk meneruskan dan menyelesaikan urusan tersebut. Sampai orang yang diwakili kepentingan itu dapat mengerjakan sendiri urusan itu. Unsur-unsur perwakilan sukarela. 1. Sukarela. 2. Tanpa kuasa. 3. Mewakili urusan orang lain. 4. Dengan atau tanpa pengetahuan. 5. Menurunkan dari dan menyelesaikan.
6. Bertindak menurut hukum. Kewajiban dan hak wakil sukarela juga ditetapkan oleh undang-undang. Kewajiban dan hak sukarela adalah wakil sukarela wajib mengerjakan segala sesuatu yang termasuk urusan yang diwakili itu sampai selesai dengan memberikan pertanggungjawabannya. Apabila pihak yang berkepentingan meninggal dunia, wakil sukarela mengurus kepentingannya itu untuk meneruskan sampai ahli waris almarhum dapat mengambil alih atau pasal 1355 KUHP Perdata. Baiklah, akan dilanjutkan oleh Triana. Hapusnya perikatan. Menurut ketentuan pasal 1381 KUH Perdata, ada 10 cara hapusnya perikatan, yakni yang pertama pembayaran. Yang dimaksud dengan pembayaran dalam hal ini tidak hanya meliputi penyerahan sejumlah uang, tetapi juga penyerahan suatu benda. Dengan kata lain, perikatan berakhir dengan pembayaran dan penyerahan benda. Kedua, penawaran pembayaran tunai diikuti penitipan. Jika debitur telah melakukan penawaran pembayaran dengan perantara notaris atau jurusita, kemudian kreditor menolak penawaran tersebut atas penolakan kreditor itu, kemudian debitur menitipkan pembayarannya kepada panitera pengadilan negeri untuk disimpan. Dengan demikian, perikatan menjadi hapus. Hal ini diatur dalam pasal 1404 KUH Perdata. Yang ketiga, pembaruan utang atau novasi. Pembaruan utang terjadi dengan mengganti utang lama dengan utang baru, debitor lama dengan debitor baru, dan kreditor lama dengan kreditor baru. Yang keempat, penjumpaan utang atau kompensasi. Dikatakan ada penjumpaan utang apabila utang debitor dan kreditor secara timbal balik dilakukan perhitungan, dengan perhitungan itu utang piutang lama lenyap. Percampuran utang. Menurut ketentuan pasal 1436 KUH Perdata, percampuran utang itu terjadi apabila kedudukan kreditor dan debitor itu menjadi satu. Artinya berada dalam satu tangan, percampuran utang tersebut terjadi demi hukum dan pada percampuran ini utang piutang menjadi lenyap. Yang keenam, pembebasan utang. Pembebasan utang dapat terjadi apabila kreditor dengan tegas menyatakan tidak menghendaki lagi prestasi dari debitur dan melenyapkan hak atas pembayaran atau pemenuhan perikatan. Yang ketujuh, musnahnya benda terutang. Menurut pasal 1444 KUH Perdata, apabila benda tertentu yang menjadi objek perikatan itu musnah, tidak dapat lagi diperdagangkan atau hilang bukan karena kesalahan debitor, dan sebelum dia lalai menyerahkannya pada waktu yang telah ditentukan, perikatannya menjadi hapus atau lenyap. Yang ke-8, karena pembatalan. Menurut ketentuan pasal 1320 KUH Perdata, apabila suatu perikatan tidak memenuhi syarat-syarat subjektif. Yang ke-9, berlaku syarat batal. Syarat batal yang dimaksud di sini adalah ketentuan isi perikatan yang disetujui oleh kedua belah pihak. Syarat tersebut apabila dipenuhi mengakibatkan perikatan tersebut batal, sehingga perikatan menjadi hapus. Yang ke-10, lampau waktu atau daluarsa. Menurut ketentuan pasal 1946 KUH Perdata, lampau waktu adalah alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari sesuatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Jenny. Selanjutnya ada contoh kasus perikatan, yaitu kasus Surabaya Delta Plaza. Kronologinya seperti ini. Pada permulaan, PT Surabaya Delta Plaza dibuka dan disewakan untuk pertokoan. Pihak pengelola merasa kesulitan untuk memasarkannya. Salah satu cara untuk memasarkannya adalah secara persuasif, mengajak para pedagang meramaikan komplek pertokoan di pusat kota Surabaya itu. Salah seorang di antara pedagang yang menerima ajakan PT Surabaya Delta Plaza adalah Tarmin Kusno yang tinggal di daerah Santer, Jakarta. Tarmin memanfaatkan ruangan seluas 880,71 meter persegi lantai 3 itu untuk menjual perabotan rumah tangga dengan nama Kombi Furniture. 4 bulan berlalu, Tarmin menempati ruangan itu. Pengelola PT Surabaya Delta Plaza mengajak Tarmin membuat perjanjian sewa-menyewa di hadapan notaris. Dua belah pihak bersepakat mengenai penggunaan ruangan, harga sewa, service charge, sanksi, dan segala hal yang bersangkut paut dengan sewa-menyewa ruangan. Tarmin bersedia membayar semua kewajibannya pada PT Surabaya Delta Plaza tiap bulan terhitung sejak Mei 1988 sampai dengan 30 April 1998, paling lambat pembayaran disertorkan tanggal 10 dan denda 2 per mil per hari untuk kelambatan pembayaran.
Kesepakatan antara pengelola PT Surabaya Delta Plaza dengan Tarmin dilakukan dalam akte notaris Stefanus Sindunata nomor 40 tanggal 8 bulan 8 tahun 1988. Tetapi perjanjian antara keduanya agaknya hanya tinggal perjanjian. Kewajiban Tarmin ternyata tidak pernah terpenuhi. Tarmin menganggap kesepakatan itu sekedar formalitas, sehingga tagihan demi tagihan pengelola SDP tidak pernah dipedulikannya. Bahkan menurutnya akte nomor 40 tersebut tidak berlaku karena pihak PT Surabaya Delta telah membatalkan gentleman agreement dan kesempatan yang diberikan untuk menunda pembayaran. Harga sewa ruangan menurut Tarmin akan dibicarakan kembali di akhir tahun 1991. Namun pengelola PT Surabaya Delta Plaza berpendapat sebaliknya. Akte nomor 40 tetap berlaku dan harga sewa ruangan tetap seperti yang tercantum pada akte tersebut. Hingga 10 Maret 1991, Tarmin seharusnya membayar senilai 311 sekian US dollar dan 12.406 sekian rupiah kepada PT SDP. Meski kian jumlah uang yang harus dibayarkan untuk ruangan yang ditempatinya terus bertambah, Tarmin tetap bersikeras untuk tidak membayarnya. Pengelola PT Surabaya Delta Plaza yang mengajak Tarmin meramaikan pertokoan itu. Pihak pengelola PT Surabaya Delta Plaza menutup Kombi Furniture secara paksa. Selain itu, pengelola PT Surabaya Delta Plaza menggugat di Pengadilan Negeri Surabaya. Kemudian analisis kasusnya adalah setelah pihak PT Surabaya Delta Plaza mengajak Tarmin Kusno untuk berjualan di komplek pertokoan tersebut, di pusat kota Surabaya tersebut, maka secara tidak langsung PT Surabaya Delta Plaza dan Tarmin Kusno telah melaksanakan kerjasama kontrak dengan dibuktikan dengan membuat perjanjian sewa-menyewa di depan notaris. Maka berdasarkan pasal 1338 BW yang menjelaskan bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Sehingga dengan adanya perjanjian atau ikatan kontrak tersebut, maka pihak PT Surabaya Delta Plaza dan Tarmin Kusno mempunyai keterikatan untuk memberikan atau berbuat sesuatu sesuai dengan isi perjanjian yang telah dibuat. Perjanjian tersebut tidak boleh dilanggar oleh kedua belah pihak karena perjanjian yang telah dilakukan oleh PT Surabaya Delta Plaza dan Tarmin Kusno tersebut telah dianggap memenuhi syarat sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 1320 BW. Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 syarat. Yang pertama ada sepakat mereka yang mengikat dirinya, yang kedua ada kecakapan untuk membuat suatu perikatan, yang ketiga ada suatu hal tertentu, dan yang keempat ada suatu sebab yang halal. Perjanjian di atas bisa dikatakan sudah ada kesepakatan karena pihak PT Surabaya Delta Plaza dan Tarmin Kusno dengan rela tanpa ada paksaan dan dari pihak manapun untuk menandatangani isi perjanjian sewa-menyewa yang diajukan oleh pihak PT Surabaya Delta Plaza yang dibuktikan di hadapan notaris. Tetapi ternyata Tarmin Kusno tidak pernah memenuhi kewajibannya untuk membayar semua kewajibannya kepada PT Surabaya Delta Plaza. Dia tidak pernah peduli terhadap tagihan-tagihan yang datang kepadanya dan dia tetap bersikeras untuk tidak membayar semua kewajibannya. Maka dari itu Tarmin Kusno bisa dinyatakan sebagai pihak yang melanggar perjanjian. Dengan alasan inilah PT Surabaya Delta Plaza setempat melakukan penutupan Kombi Furniture secara paksa dan menggugat Tarmin Kusno di Pengadilan Negeri Surabaya. Dan jika kita kaitkan dengan undang-undang yang ada dalam BW, tindakan PT Surabaya Delta Plaza bisa dibenarkan. Dalam pasal 1240 BW dijelaskan bahwa dalam pada itu si piutang adalah berhak menuntut akan penghapusan segala sesuatu yang telah dibuat berlawanan dengan perikatan. Dan bolehlah ia minta supaya dikuasakan oleh hakim untuk menyuruh menghapuskan segala sesuatu yang telah dibuat tadi atas biaya si berutang. Dengan tak mengurangi hak menuntut penggantian biaya, rugi dan bunga jika ada alasan lain untuk itu. Dari pasal di atas, maka pihak PT Surabaya Delta Plaza bisa menuntut kepada Tarmin Kusno yang tidak memenuhi suatu perikatan dan dia dapat dikenai denda untuk membayar semua tagihan bulanan kepada PT Surabaya Delta Plaza. Sekian materi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.